Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama saya Arif Gusmarta Putra dari kelas 12 IPS 1. Pada pagi hari ini, saya ingin menyampaikan sebuah teks atau sebuah materi tentang teks cerita sejarah. Baik, kita mulai. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada kalian semuanya, apa itu teks cerita sejarah? Teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan secara fakta sebuah kejadian yang terjadi di masa lampau yang mempunyai latar belakang atau nilai dari sebuah cerita sejarah. Yang kedua, struktur teks cerita sejarah. Yang pertama, pengenalan situasi peristiwa atau pengenalan situasi sejarah. Biasanya ini disebut dengan orientasi atau pengenalan sebuah peristiwa, pengenalan sebuah cerita atau pengenalan sebuah kejadian. Biasanya ini dilengkapi dengan tokoh, alur, tempat, dan waktunya serta suasana yang terjadi dalam cerita tersebut. Yang kedua, pengungkapan peristiwa adalah peristiwa atau kejadian yang berpotensi menimbulkan berbagai masalah, seperti contohnya Siti Nurbaya. Kita ambil contohnya. Siti Nurbaya pertamanya yaitu adalah karena memiliki utang kedua orang tuanya, memiliki utang orang tuanya, sehingga ia harus dijodohkan dan harus menikah dengan seorang datu yang kaya pada zamannya itu. Itu gambarannya. Ketiga, konflik. Konflik adalah peningkatan masalah, pertikaian, atau peristiwa lain yang menyebabkan kesukaran. Biasanya konflik ini terdapat juga itu klimaks. Apa itu klimaks? Klimaks adalah peningkatan suatu permasalahan. Yang keempat, puncak konflik. Puncak konflik di sini adalah yaitu inti atau pokok dari permasalahan yang terjadi dalam sebuah cerita tersebut. Yang kelima, penyelesaian. Penyelesaian ini biasanya berada pada bagian akhir cerita. Penyelesaian ini berupa seperti uh, keluarga damai atau bagaimana. Pokoknya ending di dalam cerita tersebut. Yang terakhir yaitu koda. Koda adalah komentar yang membahas kembali isi sebuah peristiwa. Ulangi, koda adalah komentar yang membahas kembali semua peristiwa dalam cerita tersebut. Yang ketiga, kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Ulangi, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Yang kedua, banyak menggunakan kata atau konjungsi urutan waktu. Seperti kemarin, esok, seperti itu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Seperti memukul, menangis, ataupun tertawa. Yang keempat, banyak menggunakan kalimat tidak langsung. Yang kelima, menggunakan banyak dialog atau percakapan dalam peristiwa tersebut. Dah, kesimpulan dari materi hari ini yaitu bahwa teks cerita sejarah adalah teks yang berisi fakta yang terjadi di masa lampau dan memiliki nilai sejarah. Dan struktur teks cerita sejarah ada 6. Pertama, pengenalan situasi cerita. Kedua, pengungkapan peristiwa. Ketiga, konflik. Keempat, puncak konflik. Kelima, penyelesaian. Keenam, dan koda. Yang ketiga itu kebahasan teks cerita sejarah. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat bermakna lampau. Kedua, banyak menggunakan kata atau konjungsi waktu, urutan waktu. Yang ketiga, menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan. Keempat, banyak menggunakan kalimat tidak langsung. Kelima, menggunakan banyak dialog atau percakapan. Dah,
Mungkin sekian dari materi hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.